Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang kami beri judul Bibliografi dan Catatan Kaki. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7, dimulai dari saya, Afif Aminaturisa, NIM 202141017, kemudian Dewi Sekarsari, 202141008, kemudian Putra Puja Pratama, 202141017. Untuk pembahasan pertama, tentang pengertian bibliografi akan saya sampaikan. Pengertian bibliografi. Bibliografi atau kita sebut dengan daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul, buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai perkalian dengan dari karangan yang sedang digarap. Kemudian dalam dunia kepenulisan, terutama penulisan ilmiah, biografi atau kepustakaan merupakan suatu hal yang sangat penting. Kemudian melalui daftar bibliografi yang disertakan pada akhir tulisan, penulis atau pembaca dapat melihat kembali kepada sumber aslinya. Dengan membaca daftar bibliografi atau daftar pustaka, penulis atau pembaca dapat mengetahui apakah sumber itu benar-benar mempunyai perkalian dengan isi pembahasan itu, apakah cara pengutipan bahan tersebut dengan cara yang benar atau salah. Begitu juga melalui daftar pustaka, penulis atau pembaca dapat memperluas wawasan pengetahuannya. Kemudian, fungsi dan unsur bibliografi. Di sini fungsi bibliografi memberikan deskripsi penting tentang buku, majalah, jurnal, dan koran. 2. Sebagai pelengkap dari sebuah catatan kaki. Mengapa biblio dinyatakan sebagai pelengkap catatan kaki? Karena apabila pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang referensi yang terdapat pada catatan kaki, pembaca dapat mencari dalam bibliografi. Kemudian terdapat unsur-unsur bibliografi. Yang pertama, nama pengarang atau ditulis secara lengkap. 2. Judul buku. Ketiga, data publikasi atau tahun penerbit, dan tempat penerbit. Keempat, khusus artikel diperlukan judul artikel, nama majalah atau koran, tahun dan nomor penerbit majalah atau koran, tanggal dan bulan tahun artikel yang ditulis. Kemudian akan disampaikan oleh Mas Putra Puja Pratama. Oke, penempatan dan jenis bibliografi. Penempatan bibliografi. 1. Untuk skripsi, tesis, dan disertai daftar bibliografi ditempatkan pada halaman tersendiri di akhir karangan. 2. Dalam penulisan buku daftar bibliografi dicantumkan pada akhir karangan dan ditempatkan pada halaman tersendiri. 3. Ada juga daftar bibliografi yang dicantumkan pada setiap akhir bab. Jenis bibliografi, bibliografi sistematis, bibliografi analisis dan kritis, dan bibliografi historis. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Sekar. Saya ulangi lagi, yaitu penempatan dan jenis bibliografi. Penempatan bibliografi yang pertama, untuk skripsi, tesis, dan disertasi, daftar bibliografi ditempatkan pada halaman tersendiri di akhir karangan. Kedua, dalam penulisan buku daftar, bibliografi dicantumkan pada akhir karangan dan ditempatkan pada halaman tersendiri. Yang ketiga, ada juga data bibliografi yang dicantumkan pada setiap akhir bab.
Jenis-jenis bibliografi. Yang pertama adalah bibliografi sistematis atau bibliografi nasional. Biasanya kita jumpai di perpustakaan. Adalah hasil kajian terhadap buku dengan hasil berupa entry buku atau bahan sejenis yang tersusun secara logis serta bermanfaat untuk keperluan referensi atau studi. Yang kedua, bibliografi analisis dan kritis. Adalah bibliografi yang mencakup kegiatan penelitian fisik sebuah buku yang sering menghasilkan keterangan tentang pembuatan dan sejarah buku. Ini wajib digunakan jika tidak ada informasi pengarang, edisi, tahun terbit, dan tempat terbit. Yang ketiga, bibliografi historis. Adalah usaha untuk memahami buku dalam konteks dunia buku, kondisi sosial, budaya yang ada pada masa itu. Contohnya, untuk mengkaji secara kritis novel abad ke-19, maka kita harus tahu situasi dan kondisi penerbitan atau percetakan. Contohnya, penulisan daftar pustaka terdiri dari satu orang penulis. Contoh, Karaf Goris 1980 komposisi ND 2 Nusa Indah Ibrahim, Nini 2011 Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi Jakarta 2 UHAMKA Press. Penulisan daftar pustaka terdiri dari dua orang penulis. Contoh, Arifin, E. Zainal dan S. Amran Tasai 1995 Cermat Berbahasa Indonesia Jakarta Akademia. Pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Fungsi dan jenis catatan kaki. Fungsi memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan penyusun daftar bacaan pada karya ilmiah dapat dimengerti oleh pembaca. 2. Untuk menghargai sumber kutipan yang kutip. 3. Untuk menunjukkan referensi lain. Jenis-jenis catatan kaki lengkap ditulis lengkap. 2. Catatan kaki singkat ditulis secara singkat. Catatan kaki lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul, buku nama, atau nomor seri. Jika jumlah jilid, nomor cetakan, nama penerbit, tahun penerbit, dan nomor halaman. Lanjut, Cak. Tujuan dan cara pembuatan catatan kaki. Tujuan untuk menyusun pembuktian. 2. Keterangan insidental materi yang kurang penting. 3. Merujuk bagian lain teks. Cara pembuatan. 1. Diketik atau ditulis dengan satu spasi. 2. Harus diberi nomor jarak 6 karakter dari margin sebelah kiri. 3. Penulisannya dipisahkan oleh garis yang panjangnya 14 karakter dari margin sebelah kiri dan berjarak 4 spasi dari tulisan atau teks. Selanjutnya, Mbak. Teknis penulisan catatan kaki. 1. Nama pengarang. 2. Judul buku dicetak miring. 3. Kota terbit. 4. Nama penerbit. 5. Tahun terbit. 6. Nomor halaman. Dan 7. Semua unsur dihubungkan dengan tanda koma, kecuali setelah kota terbit dihubungkan dengan tanda titik 2. Selanjutnya, Mbak.